Adapun kompetensi dasar dan indikator pada materi fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu KD 3.10 menganalisis fungsi hadis terhadap Al-Quran dengan indikator 3.10.1 menjelaskan fungsi hadis terhadap Al-Quran. 3.10.2 menganalisis fungsi hadis terhadap Al-Quran. Kompetensi dasar 4.10 menyajikan contoh-contoh fungsi hadis terhadap ayat Al-Quran dengan indikator 4.10.1 mengimplementasikan fungsi hadis dalam memahami Al-Quran. 4.10.2 menyajikan contoh-contoh fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW adalah dasar dari pengetahuan Islam. Sunnah Rasulullah yang diberitakan dan diinformasikan melalui hadis tentu memiliki fungsi terhadap pemahaman dan penafsiran Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran tentu saja sangat dipengaruhi dari kevalidan hadis tersebut. Hadis berfungsi memperjelas pesan-pesan Al-Quran secara lebih lengkap dan juga dalam mencapai tujuan penciptaan manusia dan menjabarkan hukum-hukum dan ajaran Islam. Adapun fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu yang pertama bayan at-takrir. Bayan at-takrir adalah menetapkan atau memperkuat dari apa yang sudah diterangkan dalam Al-Quran. Di sini, hadis berfungsi untuk membuat kandungan Al-Quran semakin kokoh dengan adanya penjelasan hadis tersebut. Contoh fungsi hadis sebagai bayan at-takrir yaitu terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Artinya, Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, sedang dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaknya kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu, agar kamu bersyukur. Ayat ini dikuatkan dan ditetapkan oleh hadis Sumu li ru'yatihi wa uftiru li ru'yatihi. Berpuasalah ketika kalian melihat ru'yah bulan sabit dan berbukalah ketika kalian yang melihat ru'yah bulan sabit. Ya, pada ayat ini yaitu Quran Surah 185 dijelaskan bahwa kita diperintahkan untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Adapun yang memiliki uzur atau
kendala, maka boleh tidak berpuasa pada bulan itu, tetapi wajib untuk menggantinya. Tetapi pada ayat ini belum dijelaskan kapan sebenarnya waktu datangnya bulan Ramadan, sehingga datanglah hadis untuk memperkuat maksud dari dalil tersebut, bahwa kita diperintahkan untuk berpuasa ketika melihat ru'yah, yaitu bulan sabit, dan berbuka ketika kita kembali melihat ru'yah atau bulan sabit itu. Hadis ini adalah hadis riwayat Muslim. Fungsi hadis yang kedua yaitu sebagai bayan at-tafsir. Fungsi hadis sebagai bayan at-tafsir berarti memberikan tafsiran atau perincian terhadap isi Al-Quran yang bersifat umum atau mujmal, serta memberikan batasan-batasan atau persyaratan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak atau takyid. Di dalam Al-Quran mungkin masih terdapat sifat umum. Maksud dari bayan tafsir ini adalah ada ayat dalam Al-Quran yang masih bersifat umum sehingga kita belum memahami maknanya secara terperinci, maka datanglah hadis untuk memberikan tafsiran atau perincian terhadap Al-Quran tersebut. Contohnya adalah mengenai hukum pencurian. Di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi, "Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah." Dengan artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Ketika kita melihat arti atau terjemahan dari Quran surah Al-Maidah 38 ini, dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan yang mencuri maka hukumannya adalah potong tangan. Tetapi dalam ayat ini kita belum tahu batasan daripada potong tangan itu dari mana. Karena berbicara tentang tangan, pasti di antara kita akan berbeda pendapat bahwa maksud dari ayat ini kata tangan itu dari sini. Contohnya, pendapat pertama misalnya di antara kita berpendapat bahwa mungkin ayat ini memberikan pengertian bahwa tangan yang dimaksud adalah dari pergelangan tangan. Bisa saja pendapat kita yang kedua adalah potong tangan yang dimaksud di sini adalah dari siku, atau bahkan kita bisa berpendapat bahwa potong tangan yang dimaksud dari sini adalah dari jari-jari tangan saja. Hal ini membuktikan bahwa ayat Al-Quran tersebut masih bersifat umum. Maka datanglah hadis memberikan tafsiran secara terperinci mengenai maksud potong tangan tersebut. Hadisnya berbunyi sebagai berikut: Ata bisariki faqata'a yadahu min mifsalil kaffi. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi seorang yang membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangannya. Nah, dari hadis ini maka kita sudah memahami bahwa maksud dari potong tangan atau batasan dari potong tangan berdasarkan Quran surah Al-Maidah ayat 38 tentang hukum bagi pencuri adalah memotong tangannya dari pergelangan tangan. Fungsi hadis yang ketiga yaitu sebagai bayan at-tasyrih. Hadis sebagai bayan at-tasyrih adalah sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja. Contohnya yaitu tentang perintah zakat. Di dalam Quran surah Al-Baqarah dikatakan bahwa wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, dengan artinya dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang ruku. Nah, berdasarkan ayat ini kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat dan menaikkan zakat serta ruku beserta orang yang ruku. Nah, ketika kita fokus pada perintah tentang menaikkan zakat,
Di ayat ini kita hanya sebatas pada diperintahkan untuk menunaikan zakat tanpa diberikan penjelasan mengenai zakat-zakat tersebut. Termasuk di dalamnya adalah berapa jumlah yang harus dizakatkan pada setiap muslim, baik laki-laki dan perempuan. Nah, sehingga ketika kita tanpa hadis ini, maka kita akan kurang memahami maksud dari dalil tersebut. Maka datanglah hadis mengenai zakat fitrah dengan bunyi sebagai berikut. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri minar ramadana 'alan nasi sa'am min tamarin aw sa'am min sya'irin 'ala kulli hurrin aw 'abdin zakarin aw unta minal muslimin. Artinya, Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan, 1 sah kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan. Hadis riwayat Muslim. Nah, berdasarkan hadis tersebut, kita sudah mengetahui bahwa zakat fitrah itu untuk setiap orang berlaku 1 sah Ramadan atau gandum ditunaikan pada bulan Ramadan. Nah, 1 sah kurma atau gandum ini dijelaskan bahwa 1 sah kurma atau gandum itu sama dengan 3,5 liter beras terupdate. 3,5 liter beras. Dengan demikian, kita bisa mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan itu dalam hal menunaikan zakat fitrah takarannya adalah 3,5 liter beras. Kenapa sekarang mengatakan kita beras? Karena makanan pokok sehari-hari kita saat ini umat Islam adalah beras. Bayan at-tashri memiliki maksud untuk mewujudkan hukum atau aturan yang tidak didapat dalam Al-Quran secara eksplisit. Hal ini berfungsi untuk menunjukkan, untuk membuktikan suatu kepastian hukum dengan berbagai persoalan yang ada di kehidupan, namun tidak dijelaskan dalam Al-Quran, seperti contohnya tadi, yaitu mengenai zakat fitrah. Fungsi hadis yang keempat yaitu sebagai bayan an-nasak. Secara etimologi, an-nasak memiliki banyak arti. Misalnya, at-taghyir atau mengubah, al-ibtal atau membatalkan, at-tahwil atau memindahkan, dan izalah atau menghilangkan. Para ulama mendefinisikan bayan an-nasak sebagai ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang terdahulu, karena ketentuan yang baru dianggap lebih cocok dengan lingkungannya dan lebih luas. Contoh bayan an-nasak yaitu pada Quran surah Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidain wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Artinya, diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabat secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Dan ayat ini dinasak oleh hadis yang berbunyi, la wasiyata liwarithi, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Dengan demikian bahwa maksud dari Quran surah Al-Baqarah 180 ini dinasak atau diubah, dibatalkan oleh hadis tersebut. Kenapa dia dinasak? Karena kita mengetahui bersama bahwa untuk ahli waris itu sudah ada dalam
sudah ada dalam pengaturan undang-undang tentang perwarisan. Maka inilah yang menjadi sebab kenapa ayat ini dinasak. Akan tetapi untuk fungsi hadis sebagai bayan nasak ini sebenarnya masih terjadi perdebatan di kalangan ulama. Para ulama Ibnu Hazm dan Mutaqaddimin membolehkan menasak Al-Quran dengan segala hadis walaupun hadis ahad. Untuk kelompok Hanafiyah berpendapat boleh menasak dengan hadis masyhur tanpa harus mutawatir. Sedangkan para Mu'tazilah membolehkan menasak dengan syarat hadis harus mutawatir. Ya, selain itu ada juga berpendapat bayan an-nasak bukanlah fungsi hadis. Selanjutnya kita akan membahas tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber pokok dan hadis sebagai sumber kedua mengisyaratkan pelaksanaan dari keyakinan terhadap Allah dan Rasul-Nya yang tertuang dalam dua kalimat syahadat. Oleh karena itu, menggunakan hadis sebagai sumber ajaran merupakan suatu keharusan bagi umat Islam. Setiap muslim tidak bisa hanya menggunakan Al-Quran, tetapi ia juga harus percaya kepada hadis sebagai sumber kedua ajaran Islam. Hadis mempunyai kedudukan sebagai sumber hukum Islam kedua. Hadis tidak boleh diabaikan peranannya dalam ajaran Islam, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 80 yang artinya, barang siapa yang mentaati Rasul atau Muhammad, maka sungguhnya dia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menekankan dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 7 yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Ya, berdasarkan dalil tersebut ini membuktikan bahwa kedudukan hadis itu menempati posisi kedua, dan sebagai umat Islam kita harus menjadikan hadis sebagai sumber ajaran Islam, sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.